Martabak Bangka versi teflon. Hasilnya lembut, kenyal, bersarang banget. Jadi adonan aku awali dengan versi Bangka. Semua bahan aku campur. Airnya jangan terlalu banyak. Aku tabok vertikal tegak lurus seperti ini sekitar 15 menit. Nanti setelah agak berkerut, jangan langsung kalis ya teman-teman. Kalau langsung kalis itu nanti keras. Jadi udah masuk semua bahan, sekitar 15 menit ditabokin seperti ini, masih berkerut batasannya, langsung kita encerin. Encerin sampai keencerannya siap untuk dipanggang ya. Untuk tahap pengencerannya aku menggunakan centong sayur aja ya teman-teman. Jadi ditambahkan air sedikit-sedikit sampai keencerannya seperti ini konsistensi adonannya. Nggak boleh terlalu encer, nggak boleh juga terlalu kental. Awal digayung. Ini yang pakai telur ya. Oke, seperti biasa, panaskan teflon dulu dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian lap sampai bersih. Pastikan loyang udah panas. Lalu tuang di bagian tengah, jangan terlalu tinggi ya. Lalu kita angkat teflonnya melingkar seperti kita pembuatan kulit risoles ya, untuk membentuk pinggirnya. Adonan jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena teflon ini agak sulit dikendalikan. Jadi dia nggak bisa kalau terlalu banyak adonannya. Jadi agak tipis-tipis aja. Kalau sudah sampai di pinggirnya loyang, teflon itu berhenti ngasih adonannya. Takarannya seperti itu aja ya. Kemudian kita api sedang cenderung kecil aja ini. Sampai bubble kebuka ya. Lubang-lubang mulai terbentuk. Ini pertanda adonan kita bagus, akan bersarang dari pinggir ya teman-teman, seperti itu. Yang mesti diingat, teflon ini nggak boleh api besar ya. Kalau kalian mau main api besar, bisa dialasin plate bawahnya ya, biar nggak mudah gosong. Kapan-kapan aku buatkan video yang memakai plate ya. Lubang udah terbentuk semua, saatnya menabur gula. Gula ini kalau di adonan saya wajib karena nggak terlalu manis adonan saya. Jadi bisa menambahkan gula sesuai selera aja ya. Ada yang nanya, Bun, bisa nggak dikasih gula? Bisa. Jadi gula di sini fungsinya hanya untuk memberi rasa, nggak ada fungsi apa-apa ya. Kecuali di adonan. Kalau di adonan itu berfungsi banget, pengaruh banget kalau nggak dikasih gula. Gula di situ juga sebagai pelembut kalau di adonan ya. Kuncinya pengapian pakai teflon ini kita stabil ya. Nggak perlu dibesar-besarin, nggak perlu main-main api. Seperti itu aja, stabil. Karena teflon ini nggak bisa dipanggang dengan api besar. Setelah pemberian gula, saatnya menutup. Apabila bubble sudah kebuka semua, kalian boleh tutup rapat. Apabila bubble belum kebuka semua di bagian tengah, itu kalian buka sedikit. Supaya ada udara dari luar atau eksil itu yang akan membantu pecahnya bubble itu. Setelah bubble kebuka semua, boleh kalian intip, barulah ditutup rapat sampai matang. Nanti biasanya bunyinya mendesis teman-teman kalau sudah matang itu. Nah ini teman-teman sengaja aku angkat, biasanya tutupnya itu kan basah, biar nggak jatuh ke bawah, nggak nempel di adonan. Kadang-kadang jadi benyek adonan itu, ada yang nggak suka kan tipe martabak yang terlalu benyek. Jadi saya lap, kemudian saya tutup lagi. Karena bubble-nya belum pecah semua, makanya saya nggak tutup rapat teman-teman. Nah martabak kita udah mateng. Ini bisa kita angkat menggunakan spatula plastik aja ya. Karena kalau kita pakai scraper yang besi itu, nanti lapisan teflon kita akan rusak. Cantik, mana kulitnya? Kalau teflonnya cantik. Nih. Oke. Kemudian lanjut kita oles margarin atau butter ya. Masih panas-panas gini kita oles. Kalau adonan pakai telur nggak perlu ditutup. Adonan ini sudah lembut banget daging martabaknya. Kecuali kita bikin yang ekonomis ya, boleh ditutup 1 menit ketika diangkat nanti.
Saya suka agak berminyak, jadi ngasih margarinnya agak banyak, sekitar 2 sendok makan untuk satu loyang ukuran 22 cm ya. Jadi sesuaikan selera aja. Kalau suka yang agak kering, nggak terlalu berminyak, kurangi margarinnya. Usahakan margarinnya udah kalian mixer dulu sampai halus, sampai lembut ya. Jadi biar lebih creamy ketika diaplikasikan itu lebih mudah menyatu sama daging martabak. Fungsinya di sini untuk supaya serat-serat martabak nggak ketutup lagi. Jadi perlu banget margarin atau butter ini olesan. Kalau kita kurang margarinnya biasanya serat-serat itu akan mudah tertutup kembali dan nggak kelihatan oily martabak kita itu. Tapi ada juga yang suka seperti itu. Kadang-kadang nggak mau terlalu berlemak, terlalu berminyak, minta yang kering. Jadi sesuaikan dengan selera customer kalian. Untuk olesan supaya lebih lumer ketika diaplikasikan, sebaiknya kalian mixer dulu ya, aduk rata dulu, kalau nggak dikocok biasa aja. Jadi nanti ketika diaplikasikan ke martabaknya lebih mudah meresap ke bawah-bawah, hingga serat-seratnya itu nggak ketutup kembali, atau nggak menyatu kembali. Itu tujuannya. Lanjut ke tahap motong. Motongnya bisa lurus. Setelah diberi olesan, kita potong 2 teman-teman. Habis potong 2, barulah kita beri topping sesuai selera kita. Kali ini aku beri topping meses, keju, dan susu. Jadi yang lapisan bawah itu kita kasih keju aja dulu. Seperti itu, keju. Kemudian baru kita kasih coklat di atasnya. Usahakan keju itu selalu di bagian bawah ya teman-teman. Sesuaikan urutannya. Jangan coklat di bagian bawah. Kalau coklatnya di bagian bawah, nanti luber kemana-mana. Untuk mesesnya, aku pakai yang lumer lembut. Ini aku pakai tulip ya teman-teman. Memang sih agak mahal sedikit harganya, tapi ini recommended buat yang main market menengah. Jadi kalau yang pakai coklat meses itu, kalau coklatnya itu ngendal di lidah, akan terasa banget, nggak enak. Tapi kalau keju, biar kita pakai yang murahan nggak masalah, nanti ketutup sama susu kental manis. Usahakan coklat mesesnya itu yang enak di lidah dan nggak ngendal.